berapa Mas? Perkiraan 4.500.000. 4.500.000. Masih belum puas? Masih belum puas, aku pengalaman lagi ke supir. Nyopir, sopir buah pakai dam, kadang truk besar. Supir TB. Gajinya berapa Mas? Per bulannya kadang 5 juta, 5.500.000 itu per bulannya. Nah, ini per bulan sudah 5.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini masih pagi ya, saya jarang sekali ngonten pagi-pagi. Tapi ya kali ini saya ngonten pada pagi hari. Jadi silahkan yang belum subscribe di channel Sahabat Jipang, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian dukung channel ini agar lebih maju. Ya, oke, tema kali ini saya akan berwawancara dengan salah satu mantan pekerja sawit di Kalimantan. Dulunya itu sudah pernah di Kalimantan itu sudah pernah melakukan perawatan, gajinya cukup besar. Kemudian sudah pernah panen buah sawit, gajinya sudah lebih besar lagi. Dan kemudian yang terakhir itu beliau, anak muda ini, sudah melakukan atau berprofesi sebagai sopir pengangkut buah sawit di Kalimantan dan gajinya sangat menjanjikan. Tapi kenapa tahun ini beliau itu malah pindah profesi ke tanaman labu siam atau Jipang ini? Beliau sudah menanam beberapa bulan dan sudah ada beberapa lahan yang sudah ditanami karena katanya akan fokus pada tanaman Jipang ini. Dan ini adalah orangnya. Silahkan perkenalkan dulu masnya. Oke, nama saya Gepeng dari Pringabus. Ini profesi saya dulu di Kalimantan, seorang supir, pemanen, muat pun udah pernah. Nah sekarang saya ini pindah, mau ngerasain kerjaan di kampung ya apa. Nah justru di kampung itu lebih enak, biarpun hasilnya pun ya nggak seberapa lah, yang penting kita syukuri. Nah gini, masalahnya kalau di perantauan di Kalimantan memang ya sih emang cair, tapi ya apa ya, Kurang enak mungkin ya kalau masih kerja sama bos gitu kan, masih dikejar-kejar bos. oh ya bener ya gitu. Pikirannya kita tidak tenang kan. Bener. Nah tapi ketika kita sudah bercocok tanam di rumah ini kan malah kita lebih tenang, enak dan nyantai gitu kan. Iya bener Nah Mas. dulu pas perawatan di Kalimantan itu gajinya, kalau boleh tahu ini ya, maaf ini bicara soal gaji. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas. Nah pas perawatan pertama kali kan perawatan di Kalimantan itu gajinya berapa? Waktu perawatan 2.500.000 Mas. 2.500.000. Kemudian belum puas, Aku pindah ke panen. Hasilnya berapa per bulan? Gaji per bulan 3 juta, kalau 3.500.000. 3.500.000. Masih belum puas? Nah mau coba pengalaman yang lain, saya muat loading yang buah itu ya. Gajinya berapa Mas? perkiraan 4.500.000. 4.500.000. Masih belum puas? Masih belum puas, aku pengalaman lagi ke supir. Nyopir, sopir buah pakai dam, kadang truk besar. Supir TB. Gajinya berapa Mas? Per bulannya kadang 5 juta, 5.500.000 itu per bulannya. Nah ini per bulan sudah 5.500.000. Tapi sekarang pindah ke profesi balik kampung atau pulang kampung dan menanam labu siam. Nah alasannya itu gimana? Apakah lebih menguntungkan labu siam atau di sana, atau alasan lain? Kalau dipikir-pikir lebih menguntungkan labu siam. Masalahnya labu siam itu biarpun tanam satu kali, hidupnya tuh lama sampai 5 tahun 4 tahunan. Berarti cukup lama ya Mas cukup ya? Lama. Makanya itu saya tuh mau coba di kampung nanam labu siam Mas. Ya. Kalau Mas sendiri sudah ada berapa lahan yang sudah ditanami? Sudah ada 4 lahan Mas. 4 lahan ya? Lahan. 4 lahan. Berarti ini lahan yang paling baru atau sudah ada yang sudah betik? Ini paling baru Mas. Ini paling baru. Baru 5 bulan 4 bulanan Mas. 4 bulan 5 bulan sudah kondisinya seperti ini, sudah mulai berbuah. Dan ini sebenarnya
mungkin di kamera tidak terlalu jelas buahnya karena masih kecil-kecil sekali, karena baru dipetik, ini belum terlalu besar. Kalau ini nunggu besarnya si bahan buah ini pasti sudah kelihatan di kamera itu sangat lebat. Nah, ini sudah dilakukan perawatan apa lagi, Mas? Perawatan cabut rumput. Nah, cabut rumput, tebas rumput. Oh, berarti rumput-rumput yang ini mau ditebas semua. Ditebas semua biar terang. Oh iya ya ya. Kemudian untuk pemupukan atau pemberikan pakan, Mas ini sudah apa saja yang diberikan? Saya pakai buat makan tanaman ini, buat pakai pupuk kotoran ayam, Mas. Oh, berarti CM yang itu di karung itu Ya, ya? benar. Ya. Ini baru dilakukan pemupukan 1 kali selama 4 bulan, ini baru 1 kali pemupukan dan hanya menggunakan kotoran hewan. Kalau langkah selanjutnya kira-kira mau dipupuk pakai apa, Mas? Biasanya Dipupuk pakai pupuk urea. Oh, urea. Ada lagi? Area Porska. Terus TS. Nah, itu, Mas. Oh, berarti selanjutnya itu, Mas. Mas ini itu menggabungkan antara campuran dari pupuk-pupuk tunggal seperti pupuk urea, pupuk Ponska, dan SP36 itu yang biasa disebutkan dengan TS. Itu berarti itu kan mempunyai kandungan sendiri-sendiri dan sudah mencukupi untuk pakanan si labu siam ini. Oke, Mas, untuk labu siam ini sudah pernah dilakukan penyemprotan apa belum? Belum ini, Mas. Masalah posisi kan lagi baru-baru hidup lah. Jadi kan belum perlu semprotan kan. Dan belum ada yang busuk? Belum ada, alhamdulillah ini, Mas. Oh, belum ada. Lah, untuk kan Mas ini kan punya 4 lahan yang ditanami labu siam semua. Iya, benar. Lah, untuk perawatannya apakah Mas ini bisa merawat semuanya? Kalau masalah merawat semua saya nggak mampu, Mas. Mampu. Ada aku orang ibu-ibu itu kan, sama ibu-ibu itu 4 orang yang membantu merawat labu siam ini. ini. Berarti 4 orang ya? 4 orang. Berarti rata-rata satu lahan itu mempekerjakan 1 orang ya, kalau di rata-rata kan seperti itu. Ya. Kalau untuk pemanenannya kira-kira Mas ini sudah dapat berapa karung? Kalau lahan yang lain itu? Kalau yang lain minimal ya 10 karung, Mas. Sekitar 10 karung. 10 karung. Lah, 10 karung itu tanaman berapa perlahan? Perlahan tanaman 25 bibit, Mas. 25 bibit nyampe 10 karung. Ya. Ini sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Berarti memang buahnya sangat lebat karena hanya modal dengan 25 bibit ketika panen mencapai 10 karung, bahkan pernah lebih. Kalau rata-rata per karungnya itu bobotnya berapa, Mas? Rata-rata bobotnya 70 sampai 80 kilo, Mas. Itu rata-rata per karung. Sangat berat sekali ini. Bukan hanya rindu yang berat, tapi memang labu siam ini juga berat ya. Dan untuk pemanenannya itu berapa hari sekali? 7 hari 1 kali itu, Mas. Rutin 7 hari 1 kali. 7 hari 1 kali selalu panen. Berarti kalau Mas ini mempunyai lahan 4 lahan, ketika 1 minggu 7 hari memetik 1 lahan, itu berarti hampir setiap hari itu memetik labu siam ya. Berarti yang 4 hari untuk memetik dan 4 hari untuk perawatan seperti itu ya kira-kira. Bener. Dan yang terakhir, alasannya Mas ini sudah penghasilannya banyak sekali di Kalimantan tapi pindah ke bercocok tanam atau budidaya labu siam, itu alasannya apa, Mas? Alasannya gini, saya ingin nambah pengalaman di labu siam di kampung saya sendiri, Mas. Nah, jadi biarpun hasilnya nggak seberapa, saya tuh ya mencoba hal yang baru. Karena labu siam itu kayak apa caranya, rasanya itu kan biar tahu, Mas. Ya. Berarti intinya pengalaman, karena
sebanyak apapun penghasilan kita, tapi kalau hanya itu saja itu kita akan merasakan bosan. Tapi ketika kita penghasilan kecukupan, ya mungkin lebih ketika kita penghasilannya sudah lebih dari atas rata-rata, tapi kita pengalamannya itu banyak, itu akan menjalannya itu enak, itu kurang lebihnya seperti itu. Ya terima kasih Masnya sudah bisa wawancara dengan Masnya. Semoga Masnya tambah sukses di dunia Amin. perjipangan. Oke, Ini maaf ya amin. sudah mengganggu waktunya Mas, dan saya pamit dulu. Oh, yang terakhir silahkan yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu, dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.